Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi laporan pengamatan demonstrasi virtual dengan judul praktikum viskositas pada beberapa jenis zat cair. Kalian sudah mendapatkan LKS dan juga video demonstrasi virtualnya di channel Ibu dan juga Google Classroom-nya. Silahkan dibaca dan dilihat terlebih dahulu ya. Jika sudah, boleh kalian lihat video ini untuk melihat bagaimana cara mengisi laporan pengamatan demonstrasi virtual. Yang pertama, kalian isi dulu nama lengkap dan juga kelasnya di bagian sini. Setelah itu, pindah ke prosedur pengamatan. Nah, di sini kalian harus menyiapkan alat tulis yang akan digunakan untuk pengamatan demonstrasi virtual ini, seperti handphone, headset, bila perlu, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Jika sudah, kalian bisa temukan link ini di Google Classroom. Ibu sudah berikan link ini di Google Classroom di pertemuan sebelumnya. Jika sudah, yang pertama kalian lihat dulu videonya apa zat cair yang diteliti, misalnya sabun cuci piring. Nah, kalian perhatikan prosedur pengamatannya bagaimana. Di sini, perhatikan posisi awal kelereng ketika hendak diletakkan ke dalam tabung yang berisi sabun cuci piring. Kalian lihat dulu posisi awal kelerengnya ada di mana. Kemudian, hitung waktu yang ditempuh kelereng untuk mencapai dasar tabung ukur. Ketika dia dicelupkan, stopwatch mulai berjalan atau bergulir hingga dia berhenti ketika kelereng tersebut sudah mencapai dasarnya. Kemudian setelah itu catat waktu tersebut ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, catat waktunya di situ berapa menit atau berapa detik kelereng tersebut bergerak dari posisi yang atas ke posisi dasar tabung tersebut. Kemudian apabila sudah, baru pindah ke zat cair yang lainnya seperti sirup, air, minyak, dan juga bensin. Setelah diamati dan dicatat waktunya, kemudian kita boleh masuk ke data pengamatan dan pengolahan datanya. Petunjuknya, yang pertama kita harus tahu dulu kecepatan kelereng tersebut. Untuk menghitung kecepatan itu perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Posisi dari awal ke dasar tabung itu sebesar 20 cm atau sekitar 0,2 meter. Kemudian dibagi dengan waktu yang ditempuh oleh kelereng tersebut. Dilihat dari mana? Dilihat dari video yang tadi. Kira-kira berapa detik atau berapa menit kelereng tersebut hingga mencapai dasar tabung itu. S dibagi dengan T akan menghasilkan kecepatan. Kecepatannya ini yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian setelah tahu kecepatannya, kalian tinggal menghitung besar viskositasnya dengan rumus yang sudah ada di bawah ini. Di sini ada beberapa tabel untuk menentukan viskositas masing-masing zat cair. Nah, yang kalian isi cukup waktu dan juga kecepatannya. Untuk menghitung kecepatan, kalian sudah diberitahu bahwa kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Jaraknya kemudian dibagi dengan selang waktunya. T atau waktu itu didapat dari hasil yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika kelereng tersebut bergerak di dalam zat cair. Kemudian jika datanya sudah ada semua, kalian tinggal memasukkan ke rumus untuk menghitung besar viskositas, yaitu ini.
berlaku untuk semuanya ya, viskositas air, viskositas minyak, viskositas bensin, viskositas sabun cuci piring, dan juga viskositas sirup. Selanjutnya, apabila sudah diketahui nilai viskositasnya yang diisi di sebelah sini, kalian bisa analisis data yang kalian peroleh di bagian analisis data pengamatan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab setelah kalian mengamati percobaan demonstrasi virtual tadi. Ada 6 butir pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan data kalian masing-masing. Boleh berdiskusi ataupun boleh mengerjakan masing-masing. Yang pertama, bagaimana pergerakan kelereng di setiap fluida? Kemudian, apakah pergerakan kelereng di setiap jenis fluida itu berbeda? Apa yang menyebabkan pergerakannya berbeda? Kemudian, seberapa berpengaruhnya jenis-jenis fluida di dalam pergerakan kelereng tersebut? Pengaruhnya seberapa? Besar, kecil, atau sama saja pergerakannya? Kalian bisa jabarkan di situ. Kemudian, kelereng manakah yang lebih lambat pergerakannya? Kemudian, berapakah nilai viskositas masing-masing fluida tersebut? Mengapa nilai viskositas di setiap fluida berbeda-beda? Kalian bisa mengisinya di kolom ini yang sudah disediakan di bagian analisis data pengamatan. Setelah sudah, kalian bisa menarik kesimpulan dengan mengisi bagian ini. Berdasarkan hasil percobaan pada demonstrasi virtual tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai viskositas pada masing-masing fluida adalah berapa. Di sini kalian tinggal tulis dari hasil pengamatan kalian. Apabila ada tambahan, kalian bisa tuliskan di kolom ini. Misalnya, viskositas sabun cuci piring itu lebih kecil atau lebih besar daripada yang lainnya, karena kalian bisa jabarkan di sini. Untuk percobaan kali ini begitu mudah dan begitu bermanfaat untuk kalian untuk mengetahui bagaimana viskositas masing-masing zat cair seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ataupun via Telegram. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga proyeknya berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum.